Presiden Joko Widodo melantik pengurus Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN Rabu ini. Untuk mengetahui pelaksanaan pelantikan, kita langsung bergabung dengan Yul Yanawan dan juru kamera Bobby Tobing di Istana Kepresidenan Jakarta. Yul, apakah pelantikan komite ini masih berlangsung? Ya, Ega dan juga pemirsa, baru saja tadi usai pelantikan dari ketua dan anggota dari KEN yang berjumlah total semuanya ada 20 orang, termasuk dengan ketua, wakil ketua yang langsung dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Adapun ini berdasarkan dari keputusan Presiden nomor 8 tahun 2016 di mana KEN ini diharapkan pemerintah bisa menjadi satu forum yang lembaga yang bisa memberikan satu saran terkait mengenai ekonomi dan industri secara regional, nasional, dan juga global. Dan tentunya kedepannya nanti KEN juga akan bertugas memberikan saran tindakan strategis kepada Presiden, terutama dalam persoalan dari industrialisasi, dari hilir, dan juga nantinya Presiden tadi menyampaikan juga bahwa dari 50 dan 100 tahun ke depan ini bisa menjadi satu haluan yang nantinya dijadikan oleh pemerintah sebagai arahan untuk peningkatan ekonomi dan industri di Indonesia. Dan tentunya pemerintah berharap bahwa kedepannya dengan adanya KEN ini Indonesia juga bisa terus meningkatkan dari produksi dan juga ekspor bahan-bahan setengah jadi dan juga bahan jadi kepada negara-negara lain dan tidak berfokus pada ekspor dari bahan-bahan mentah. Tentunya ini juga akan mendukung dari peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di mana kita ketahui bahwa pemerintahan Jokowi JK tengah memperbaiki kondisi ekonomi dan juga meningkatkan dari paket-paket kebijakan yang ada dan diharapkan nantinya tugas KEN ini dapat memberikan masukan-masukan yang positif kepada pemerintah. Kemudian Egan, juga KEN adalah lembaga non-kementerian yang bertugas membantu Presiden dalam percepatan pembangunan perekonomian nasional. Dan anggaran kegiatan KEN ini juga nantinya akan bersumber dari Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Dan kemudian Presiden juga hari ini telah melantik dan juga susunan pengurus KEN yang totalnya berjumlah 20 orang ini. Dan berikut nama-nama dari pengurus Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Politikus Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir telah resmi menjadi Ketua KEN atau Ketua Ekonomi dan Industri Nasional. Mantan Ketua Umum PAN ini akan memimpin komite yang terdiri dari 20 orang. Berikut liputannya. Sutrisno Bachir lahir dari keluarga Muhammadiyah di Pekalongan, Jawa Tengah pada 10 April 1957. Sutrisno tumbuh sebagai aktivis HMI dan PPI. Selanjutnya, Sutrisno menjadi seorang pengusaha dan politikus Partai Amanat Nasional. Sutrisno Bachir menjadi Ketua PAN periode 2005 sampai 2010. Setelahnya, Sutrisno terpilih menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN. Sebagai pengusaha bersama kakaknya Kamaluddin Bachir, Sutrisno mendirikan IKA Muda Group yang bergerak di bidang properti. Melalui grup itu juga Sutrisno merintis surat kabar yang berkembang menjadi harian Republika. Belakangan Sutrisno mengembangkan bisnis investasi bernama Sabira Group.
Kemudian terkait dengan Partai Amanat Nasional atau PAN, partai politik tempat Sutrisno bernaung sebelumnya, sudah resmi menjadi partai pendukung pemerintah sejak September 2015 lalu. Dan dampaknya beragam, mulai dari politik di parlemen yang berubah drastis, serta muncul wacana bahwa PAN nantinya juga akan mengutus kadernya masuk ke kabinet pemerintahan Jokowi JK. Bergabungnya PAN dalam tubuh koalisi Indonesia Hebat menjadi angin segar sekaligus mengubah konstelasi politik di tanah air. Setelah beberapa kali memberi sinyal menyeberang, Partai Amanat Nasional akhirnya terang-terangan bergabung memperkuat pemerintah Jokowi. PAN memilih meninggalkan koalisi Merah Putih yang didukungnya semenjak pemilu presiden 2014 lalu. Pengumuman bergabung dengan koalisi Indonesia Hebat disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Menurutnya, keputusan PAN bergabung dengan koalisi pemerintah ini semata-mata untuk kepentingan bangsa. Tantangan ekonomi dunia saat ini menjadi momentum yang tepat bagi partainya untuk bergabung membantu pemerintah. Sudah tidak tepat lagi kalau kita masih bicara KMP KIH. Sudah tidak tepat. Menghadapi situasi ekonomi yang melambat ya seperti ini, maka kita harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Kepentingan NKRI, kepentingan Indonesia, kepentingan bangsa, kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi kita kotak-kotak, ya, kotak-kotak. Sejak awal terpilih sebagai Ketua Umum PAN, Zulkifli memang beberapa kali mengeluarkan komentar dukungan kepada pemerintah. Bahkan saat awal PAN bergabung dalam koalisi Merah Putih, Zulkifli sangat berhati-hati mengimbau pendukung partainya untuk tidak membuat kegaduhan politik dalam mendukung calon presiden di Pilpres 2014. Sementara keputusan PAN bergabung ke pemerintah disambut positif Presiden Jokowi. Menurut Jokowi, di tengah situasi ekonomi yang melambat, dibutuhkan pemerintahan yang efektif dan didukung oleh semua pihak. Pemerintahan yang efektif saat ini sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan perekonomian global. Dan dalam situasi dan kondisi yang penuh tantangan sekarang ini, saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah dan saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan semangat persatuan. Saya melihat PAN mengutamakan lebih besar kepentingan negara dan rakyat. Inilah politik kebangsaan dan semoga dengan bergabungnya PAN dengan pemerintah, ini bisa menjadikan semangat kita bersama menjadi bagian perubahan menuju ke Indonesia yang lebih baik. Dengan bergabungnya PAN ke koalisi Indonesia Hebat, suara koalisi Merah Putih di parlemen akan berkurang. Kini suara partai pendukung pemerintah di DPR menjadi lebih besar. Apalagi Partai Demokrat sejak awal memilih tidak bergabung dengan kedua kubu koalisi itu. Masuknya PAN ke koalisi pemerintah juga menjadi suntikan kekuatan di parlemen yang menguntungkan koalisi pemerintah. Dengan tambahan 49 kursi PAN, bisa dipastikan kebijakan Jokowi makin mulus saat pembahasan di DPR. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.